Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang menantu yang selalu bersabar meskipun dihina, disakiti, bahkan diludahi saat sedang sholat. Namun, siapa sangka, orang yang menzaliminya akhirnya mendapat balasan yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Aisyah menatap rumah besar di depannya dengan perasaan haru. Hari ini adalah hari pertamanya menjadi istri dari seorang pegawai negeri bernama Farhan. Hatinya dipenuhi doa dan harapan bahwa rumah ini akan menjadi tempat penuh keberkahan. Namun, sejak pertama kali ia masuk, ia sudah merasakan suasana yang dingin. Mata tajam Bu Hajah Soimah menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi ini menantu pilihan anakku," ucapnya dengan nada sinis. Aisyah hanya bisa tersenyum dan menunduk, mencoba mengusir firasat buruk yang mulai muncul di hatinya. Pagi pertama Aisyah di rumah itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Ia bergegas menuju dapur untuk membantu memasak sarapan. Namun, suara keras terdengar dari belakang. "Kamu pikir kamu siapa berani menyentuh dapur ini?" bentak Bu Hajah. Aisyah terdiam, hatinya mulai bergetar. Masakan di rumah ini harus berkelas, bukan seperti makanan kampung. Lanjutnya dengan tatapan merendahkan. Aisyah menelan ludah, mencoba menahan air matanya. Setiap hari, Aisyah berusaha menunjukkan baktinya sebagai seorang menantu. Ia membersihkan rumah, memasak, dan menyiapkan segala kebutuhan suami serta mertuanya. Namun, tidak ada satupun yang dihargai oleh Bu Hajah. Cuci piring seperti ini saja tidak becus. Suara piring pecah terdengar keras di dapur. Aisyah hanya bisa menunduk. Hatinya beristighfar dalam hati. "Ya Allah, berikan aku kesabaran," ucapnya lirih. Tapi semakin ia bersabar, semakin Bu Hajah memperlakukannya dengan kasar. Suatu hari, saat sedang membersihkan lemari di ruang tengah, Aisyah menemukan sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang sangat cantik. Di sampingnya, terlihat sosok Farhan yang tersenyum bahagia. "Itu calon menantu yang seharusnya aku miliki," suara dingin Bu Hajah terdengar dari belakang. Aisyah terdiam, tubuhnya membeku. "Tapi dia meninggal sebelum sempat menikah dengan Farhan, dan sekarang aku harus menerima kamu," lanjutnya dengan nada penuh benci. Saat itu, Aisyah menyadari bahwa ia bukan hanya dianggap miskin, tapi juga sebagai pengganti yang tidak diinginkan. Saat makan malam, suasana di meja makan terasa begitu menegangkan. Aisyah menyajikan makanan yang telah ia masak dengan penuh hati-hati. Namun, begitu suapan pertama masuk ke mulut Bu Hajah, wajahnya langsung berubah. "Apa ini? Makanan seperti ini tidak pantas dimakan oleh keluarga terhormat." Ia melemparkan sendok ke meja, membuat semua orang terdiam. Farhan hanya menunduk, tidak berani membela istrinya. Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi dalam hatinya, ia tetap berdoa agar Allah memberinya kekuatan. Malam itu, Aisyah menghabiskan waktu di kamarnya, menenangkan diri setelah perlakuan Bu Hajah. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras. Saat ia membukanya, Bu Hajah berdiri dengan wajah penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkan kamu tinggal di rumah ini lebih lama," bentaknya. Ia menarik tangan Aisyah dengan kasar, menyeretnya keluar kamar. Farhan hanya bisa terdiam di sudut ruangan, tak mampu berkata apa-apa. Aisyah memejamkan mata, hatinya kembali memanjatkan doa. Pagi hari, Aisyah bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat tahajud. Air matanya mengalir saat ia bersujud, memohon kekuatan dari Allah. Namun, tanpa ia sadari, Bu Hajah diam-diam mengintip dari celah pintu.
Wajahnya penuh kebencian. Matanya berkilat dengan niat jahat. "Jangan sok suci di rumahku," teriaknya sambil berjalan mendekati Aisyah. Tanpa peringatan, ia meludahi wajah Aisyah yang masih dalam posisi sujud. Air liur itu jatuh di wajah Aisyah, bercampur dengan air matanya. Aisyah terdiam, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak berani mengangkat kepalanya. Ia hanya bisa menangis dalam diam, bersujud lebih dalam, menyerahkan segalanya pada Allah. Aisyah tetap dalam posisi sujud. Tubuhnya gemetar setelah perlakuan keji Bu Hajah. Air matanya mengalir deras. Tapi ia tidak berani mengelap wajahnya sebelum menyelesaikan sholat. "Bangun! Jangan pura-pura jadi wanita suci di rumahku," bentak Bu Hajah dengan nada tajam. Aisyah menyelesaikan salam terakhirnya dengan suara bergetar. Saat ia mengangkat wajahnya, air liur yang menempel di pipinya terasa dingin dan menjijikkan. Tapi ia tetap diam, tak ingin membalas meskipun hatinya terasa hancur. "Allah Maha melihat. Aku serahkan segalanya pada MU," bisiknya dalam hati. Malam itu, Farhan masuk ke kamar dengan wajah penuh rasa bersalah. Ia melihat istrinya duduk di pojokan kamar. Wajahnya tertunduk dan matanya bengkak karena menangis. "Maafkan ibu, Aisyah, dia memang keras kepala," ucap Farhan pelan. Aisyah hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya penuh luka. "Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, Farhan. Aku ingin diterima di rumah ini," ujarnya dengan suara lemah. Farhan menggenggam tangan istrinya, tapi tak berani menjanjikan apapun. Ia tahu, ibunya tidak akan pernah berhenti menyiksa Aisyah. Di ruangan lain, Bu Hajah duduk dengan ekspresi penuh kebencian. "Aku tidak akan membiarkan gadis miskin itu bertahan lebih lama di rumah ini," gerutunya. Ia mulai merencanakan sesuatu yang lebih kejam untuk mengusir Aisyah dari rumahnya. Esok paginya, ia mengundang beberapa tamu dari keluarga terpandang ke rumah. Saat semua orang berkumpul, Bu Hajah mulai mengumbar cerita buruk tentang Aisyah. "Menantuku itu pemalas, tidak bisa mengurus rumah, dan tidak pantas jadi istri anakku," katanya dengan suara lantang. Aisyah yang mendengar ucapan itu hanya bisa menunduk, menahan air mata di hadapan tamu-tamu yang tertawa kecil. Para tamu mulai memandang rendah Aisyah. Beberapa di antaranya berbisik-bisik sambil tersenyum sinis. "Kasihan sekali Farhan, punya istri seperti itu," salah satu tamu berbisik dengan nada mengejek. Bu Hajah tersenyum puas, merasa berhasil mempermalukan Aisyah. Tapi Aisyah tetap diam, menahan sakit di dadanya. Setelah tamu pergi, ia masuk ke kamar dan langsung bersujud, menangis dalam diam. "Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak sanggup lagi," isaknya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan. Malam itu, Aisyah tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan perkataan Bu Hajah yang menyakitkan. Ia merenungkan, apakah ia harus pergi dari rumah ini? Tapi kemana? Ia tidak ingin meninggalkan Farhan yang begitu ia cintai. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Farhan masuk dengan wajah cemas. "Aisyah, kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aisyah tersenyum lemah, mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Aku baik-baik saja, Farhan. Aku hanya lelah." Farhan menarik napas dalam, lalu duduk di samping istrinya. "Aku tahu ini berat untukmu. Aku hanya minta sedikit lagi bersabar," ucapnya lirih. Aisyah menatap suaminya, hatinya penuh tanda tanya. Sampai kapan ia harus bersabar? Esok paginya, Bu Hajah semakin menunjukkan kebenciannya pada Aisyah. Ia sengaja menyuruhnya melakukan pekerjaan rumah yang berat. Tanpa henti, cuci semua karpet di halaman. "Jangan masuk sebelum selesai," perintahnya. Aisyah menurut, meskipun tangannya sudah mulai lecet dan tubuhnya kelelahan. Matahari semakin terik, peluh membasahi wajahnya. Tapi ia tetap melakukan semua pekerjaan dengan ikhlas. Bu Hajah memperhatikannya dari jendela, lalu menyeringai. "Akan aku buat dia menyerah sendiri," gumamnya pelan. Siang itu, saat Aisyah masih sibuk mencuci, Bu Hajah tiba-tiba menghampirinya. "Kamu ini benar-benar lamban. Lihat, masih banyak yang belum selesai," bentaknya.
Tanpa peringatan, Bu Hajah menyiramkan seember air kotor ke tubuh Aisyah. Aisyah tersentak. Bajunya basah oleh air sabun dan debu. "Apa yang ibu lakukan?" tanyanya dengan suara gemetar. "Biar kamu tahu, tempatmu bukan di rumah ini. Kamu hanya pembantu yang tidak diinginkan." Aisyah menggigit bibirnya, menahan tangis. Hatinya kembali berdoa, berharap Allah segera menunjukkan keadilannya. Aisyah berdiri diam. Tubuhnya masih basah oleh air kotor yang disiramkan Bu Hajah. Matahari terik membakar kulitnya, membuat rasa pedih semakin terasa. "Kenapa kau masih diam? Cepat bersihkan ini semua," bentak Bu Hajah dengan tatapan penuh kebencian. Aisyah menarik napas dalam, menahan air matanya agar tidak jatuh. Dalam hatinya, ia terus beristighfar, mencoba menguatkan dirinya sendiri. "Aku ikhlas. Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Melihat," ucapnya dalam hati. Tanpa berkata apa-apa, Aisyah kembali mencuci karpet, meski tubuhnya terasa lemas. Malam harinya, Farhan pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Aisyah tertidur di atas sajadah dengan wajah kelelahan. Dengan hati-hati, ia menyentuh tangan istrinya yang penuh lecet dan kemerahan. Dadanya sesak melihat kondisi Aisyah yang semakin menyedihkan. "Kenapa aku tidak bisa berbuat apa-apa?" bisiknya pelan. Ia tahu ibunya sangat keras kepala dan tak akan mendengarkan siapapun. Tapi melihat istrinya yang semakin menderita membuatnya merasa bersalah. "Aisyah, bertahanlah," ucapnya lirih. Ia mengepalkan tangannya, berharap suatu saat ia bisa membela istrinya dengan lebih kuat. Beberapa hari berlalu, dan Aisyah tetap menjalani hari-harinya dengan kesabaran. Namun, ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Setiap malam, Bu Hajah mulai sering terbangun tiba-tiba. Napasnya tersengal seperti habis berlari. "Kenapa dadaku terasa berat?" gumamnya sambil menekan dadanya yang mulai terasa sakit. Tapi ia mengabaikan itu dan tetap memperlakukan Aisyah dengan buruk. Hingga suatu malam, ia bermimpi melihat seseorang yang mengenakan pakaian putih berdiri di ujung kamarnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi suaranya bergema memenuhi ruangan. "Kezalimanmu akan berakhir dengan balasan dari Allah." Suara itu terdengar dalam dan menggetarkan. Bu Hajah terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. "Apa ini hanya mimpi?" tanyanya sambil mengusap wajahnya yang basah. Sejak malam itu, Bu Hajah mulai merasa tidak enak badan. Setiap pagi, tubuhnya terasa semakin lemah, tetapi ia tetap memaksa dirinya untuk beraktivitas. "Ini hanya kelelahan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucapnya sambil menepis pikirannya sendiri. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh. Setiap kali ia berbicara buruk tentang Aisyah, lidahnya terasa keluh dan sulit digerakkan. "Kenapa aku seperti ini?" gerutunya sambil memegang tenggorokannya yang terasa kering. Ia mulai merasa tidak nyaman, tetapi menolak untuk mengakui bahwa ini adalah peringatan. "Aku baik-baik saja. Aku masih kuat," gumamnya. Suatu pagi, ketika Aisyah sedang menyiapkan sarapan, Bu Hajah kembali menghampirinya dengan wajah penuh kemarahan. "Kamu pikir bisa menipuku dengan wajah suci itu?" katanya sambil menunjuk wajah Aisyah dengan kasar. Aisyah hanya menunduk, mencoba menahan dirinya untuk tidak menangis. "Kau hanya berpura-pura baik. Kau hanya ingin mengambil harta anakku," tuduh Bu Hajah dengan suara bergetar. Tuduhan itu begitu menyakitkan, tetapi Aisyah tetap memilih diam. "Jawab aku, apa kau memang wanita licik?" Bu Hajah semakin emosi, suaranya bergetar karena amarah. Namun, sebelum Aisyah sempat mengatakan sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tangan Bu Hajah yang hendak menunjuk Aisyah tiba-tiba kaku, tidak bisa digerakkan. "Apa yang terjadi? Kenapa tanganku tidak bisa bergerak?" serunya panik. Bu Hajah mencoba menggerakkan jarinya, tetapi semakin ia berusaha, semakin kaku tangannya terasa. "Kenapa ini? Apa yang terjadi dengan tubuhku?" teriaknya. Farhan yang mendengar keributan langsung berlari masuk ke dapur. "Ibu, ada apa?" tanyanya dengan cemas. Bu Hajah menatap anaknya dengan mata ketakutan, lalu mencoba berbicara.
Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara serak yang tidak jelas. "Ibu, tidak bisa berbicara," katanya dengan suara pelan dan terbata-bata. Aisyah terkejut, tetapi dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah tanda peringatan dari Allah. Allah Maha Adil, gumamnya dalam hati, meskipun ia tetap merasa iba. Hari-hari berikutnya, kondisi Bu Hajah semakin memburuk. Tangannya mulai membengkak. Wajahnya terlihat semakin pucat. Setiap malam, ia tidak bisa tidur karena rasa sakit yang menyerang tubuhnya. "Ini pasti hanya sakit biasa. Aku pasti akan sembuh," ucapnya berusaha menyangkal. Tapi semakin ia melawan, semakin parah kondisinya. Dokter sudah dipanggil, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan penyakitnya. Secara medis, tidak ada yang salah dengan tubuhnya, ini sangat aneh, kata dokter sambil menggelengkan kepala. Farhan semakin khawatir, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Aisyah tetap diam. Hatinya beristighfar sambil memandang ibu mertuanya yang terbaring lemah. "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuknya," doanya dengan tulus. Malam itu, Bu Hajah kembali mengalami mimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang luas yang gelap dan sunyi. Tiba-tiba, suara menggelegar memenuhi tempat itu. "Engkau telah berbuat zalim dan kini balasanmu telah datang." Suara itu bergema, membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Dari kejauhan, ia melihat bayangan besar mendekat. Wajahnya tidak terlihat, tapi auranya begitu menekan. "Ampuni aku tidak bersalah," teriak Bu Hajah dalam mimpi. Tapi semakin ia berteriak, semakin berat tubuhnya terasa. Saat terbangun, tubuhnya dipenuhi keringat dingin, napasnya tersengal. Ia menatap sekeliling kamar, tetapi semuanya terasa begitu sepi dan menakutkan. Keesokan paginya, Bu Hajah mencoba bangun dari tempat tidur. Namun, begitu ia menggerakkan kakinya, rasa sakit menjalar hingga ke tulang. "Aduh, kenapa kakiku tiba-tiba sakit begini?" keluhnya. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemah, seolah tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. "Farhan, cepat bantu ibu," serunya panik. Farhan bergegas masuk dan membantu ibunya duduk kembali. "Ibu, kita harus ke rumah sakit lagi," ucapnya cemas. Tapi Bu Hajah menggeleng keras, tidak ingin mendengar ucapan anaknya. "Tidak, ini pasti hanya kelelahan," jawabnya dengan suara lemah. Saat itu, Aisyah datang membawa segelas air putih. "Ibu, silakan minum dulu," ucapnya lembut. Bu Hajah menatapnya tajam. Meskipun tubuhnya lemah, rasa benci masih tertanam dalam hatinya. "Aku tidak butuh bantuanmu," bentaknya dengan suara serak. Tapi saat ia hendak menepis tangan Aisyah, tangannya kembali terasa kaku. Gelas itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Farhan terkejut, melihat ekspresi ketakutan di wajah ibunya. "Ibu, apa yang terjadi dengan tanganmu?" tanyanya. Bu Hajah terdiam, bibirnya bergetar, tapi tidak mampu menjawab. Malam harinya, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Angin bertiup kencang. Jendela kamar Bu Hajah berderak seperti ada sesuatu yang mengetuk dari luar. "Siapa itu?" gumamnya dengan suara gemetar. Saat ia menoleh ke arah cermin, matanya melebar. Di bayangan cermin, ia melihat wajahnya sendiri, tetapi penuh luka dan pucat. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya. Ia memejamkan mata, berharap ini hanya ilusi, tetapi suara berbisik terdengar jelas di telinganya. Ketika doa orang yang terzalimi dikabulkan, tak ada yang bisa menghalangi hukumannya. Bu Hajah langsung tersentak bangun, napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar ketakutan. Aisyah duduk di atas sajadah, matanya terpejam dalam doa yang panjang. Ia tidak meminta balasan untuk Bu Hajah, hanya memohon agar Allah memberinya kekuatan dan petunjuk. "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jika ada kesalahan dalam hatiku, bimbing aku. Jika ada kezaliman yang dilakukan padaku, tunjukkanlah kebenaran MU." Air matanya jatuh, membasahi sajadah yang telah menjadi saksi penderitaannya selama ini. Saat ia mengangkat tangannya untuk berdoa,
Angin berhembus pelan melewati jendela kamar. Ada ketenangan yang masuk ke dalam hatinya, seolah sebuah jawaban telah diberikan. Sejak malam itu, kondisi Bu Hajah semakin memburuk. Tangannya semakin lemah, kakinya semakin sulit digerakkan, dan tubuhnya semakin kurus. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tetapi lebih dari itu, ia kehilangan harga dirinya. "Kenapa ini terjadi padaku?" ucapnya dengan suara lemah. Matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi hinaan. Kini hanya ada seorang wanita tua yang ketakutan menghadapi nasibnya sendiri. Farhan semakin panik melihat kondisi ibunya, tetapi setiap dokter yang dipanggil selalu memberikan jawaban yang sama. Tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan ini. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Hajah menatap Aisyah dengan air mata mengalir di pipinya. "Aisyah, maafkan aku." Suaranya begitu lemah, hampir tak terdengar. Aisyah terkejut. Tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari mulut ibu mertuanya. "Ibu," ucapnya pelan. Matanya mulai basah. Bu Hajah menangis. Tubuhnya gemetar. Rasa sesak memenuhi dadanya. Aku sudah berbuat zalim padamu. Aku takut. Aisyah." Isaknya. Aisyah menatap wanita tua itu. Hatinya terombang-ambing antara rasa sakit dan kasih sayang. "Ibu, Allah Maha Pengampun. Jika ibu bertobat dengan sungguh-sungguh, pintu ampunannya selalu terbuka." Ucapnya dengan suara bergetar. Bu Hajah menangis semakin kencang. Penyesalan memenuhi hatinya. Tapi, apakah semuanya sudah terlambat? Bu Hajah menangis terseduh di atas tempat tidurnya. Tubuhnya semakin lemah. Air mata mengalir deras di pipinya, mencerminkan ketakutan dan penyesalan yang mendalam. "Aisyah, aku sudah sangat jahat padamu." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aisyah duduk di sampingnya, menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu, Allah Maha Pengampun. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh," ucapnya lembut. Bu Hajah menggenggam tangan Aisyah dengan erat. Matanya penuh harapan. "Tapi, apakah Allah masih mau mengampuni aku setelah semua yang kulakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah tersenyum tipis, meskipun hatinya masih menyimpan luka. Selama nyawa masih dikandung badan, pintu taubat selalu terbuka. "Ibu." Sejak malam itu, Bu Hajah mulai mengalami penderitaan yang semakin berat. Setiap malam, ia merasakan sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Teriakannya menggema di seluruh rumah, membuat semua orang ketakutan. "Tolong! Tolong aku! Panas tubuhku terasa terbakar!" jeritnya ketakutan. Farhan mencoba membantunya, tetapi tak ada yang bisa ia lakukan. "Dokter sudah bilang ibu sehat, tapi kenapa ini terus terjadi?" tanyanya putus asa. Aisyah hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Hatinya beristighfar. "Ya Allah, berikanlah petunjuk MU. Hanya Engkau yang Maha mengetahui," bisiknya dalam hati. Malam itu, Bu Hajah kembali bermimpi berada di tempat yang gelap dan sunyi. Suara tangisan dan jeritan terdengar dari kejauhan, membuat tubuhnya gemetar ketakutan. "Ampuni aku! Tolong aku!" teriaknya dalam mimpi. Dari kegelapan, muncul sosok berjubah putih yang menatapnya dengan tajam. "Engkau telah berbuat zalim. Kini saatnya kau merasakan akibatnya." Suara itu terdengar dingin. Bu Hajah jatuh berlutut, menangis ketakutan. "Tidak, aku tidak mau. Aku ingin bertobat," tangisnya. Sosok itu menatapnya sejenak, lalu menghilang dalam kegelapan. Bu Hajah tersentak bangun. Napasnya tersengal-sengal. Sejak mimpi itu, Bu Hajah semakin sering berhalusinasi. Ia melihat bayangan di sudut kamar. Suara-suara aneh berbisik di telinganya. Kezaliman akan dibalas dengan keadilan. Suara itu terus mengiang di kepalanya. Ia mulai kehilangan kesadaran. Pikirannya semakin kacau. "Aku tidak gila. Aku tidak gila," teriaknya panik. Farhan dan Aisyah mulai benar-benar khawatir dengan kondisinya. "Farhan, aku takut. Aku takut mati."
Suaranya bergetar. Aisyah menunduk. Hatinya berdoa agar ibu mertuanya diberi kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Malam itu, Aisyah duduk di samping Bu Hajah, membacakan ayat suci Al-Quran. Suaranya lembut, membawa ketenangan dalam suasana rumah yang penuh ketakutan. Bu Hajah mulai menangis lagi. Kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena kesadaran. Aisyah, ajari aku cara bertobat. Suaranya lirih. Aisyah menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Bacalah istighfar. Mohon ampun dengan sepenuh hati, ucapnya. Dengan suara bergetar, Bu Hajah mulai mengucapkan istighfar berulang kali. Air mata membasahi wajahnya. Hatinya penuh penyesalan. Ya Allah, ampunilah aku telah berbuat zalim. Suaranya semakin lirih. Sejak malam itu, kondisi Bu Hajah semakin melemah. Farhan terus menemani ibunya, berharap masih ada harapan untuknya. Ibu, bertahanlah. Aku masih ingin melihat ibu sembuh, ucapnya dengan suara parau. Bu Hajah menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya berusaha menggapai wajahnya. Farhan, jaga Aisyah baik-baik. Dia adalah wanita terbaik yang pernah Allah berikan padamu, bisiknya. Aisyah yang mendengar itu hanya bisa menahan tangisnya. Ibu, Allah Maha Pengasih, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, ucapnya pelan. Bu Hajah tersenyum tipis. Matanya mulai meredup. Allah, aku berserah diri kepada MU. Subuh itu, rumah dipenuhi suasana haru. Bu Hajah menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan tersenyum. Aisyah dan Farhan duduk di sampingnya, berdoa agar Allah mengampuni segala dosanya. Tangis lirih terdengar di seluruh ruangan, tetapi ada ketenangan yang menyelimuti mereka. Semoga Allah menerima taubatnya, ucap Aisyah pelan. Farhan menggenggam tangan istrinya erat. Matanya masih basah oleh air mata. Aisyah, terima kasih telah sabar menghadapi semuanya. Suaranya penuh rasa syukur. Aisyah hanya tersenyum lemah. Hatinya berbisik dalam doa. Ya Allah, semoga segala kesabaran ini menjadi jalan menuju ridho MU. Suasana rumah dipenuhi isak tangis, namun juga ketenangan yang baru. Jenazah Bu Hajah dimandikan dan diselimuti kain kafan dengan penuh hikmat. Aisyah membantu dengan hati yang ikhlas, meskipun masih ada bekas luka dalam hatinya. Semoga Allah mengampuni segala dosanya, bisiknya lirih. Farhan berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh ibunya yang kini terbujur kaku. Hatinya sesak. Ada banyak hal yang ingin ia katakan pada ibunya, tetapi semua sudah terlambat. Para tetangga mulai berdatangan, memberikan doa dan ucapan bela sungkawa. Bu Hajah adalah orang yang keras, tapi semoga Allah menerima taubatnya, ucap seorang tetangga. Aisyah tersenyum kecil. Hatinya penuh harap bahwa ibunya telah menemukan kedamaian. Setelah sholat jenazah, iring-iringan menuju pemakaman berjalan dengan penuh hikmat. Aisyah menunduk. Hatinya berdoa agar Bu Hajah mendapat tempat terbaik di sisinya. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, suara adzan zuhur berkumandang dari kejauhan. Seakan ini adalah panggilan terakhirnya, ucap seseorang pelan. Farhan tak mampu menahan air matanya saat ia menaburkan tanah pertama di atas makam ibunya. Ibu, semoga ini menjadi peristirahatan yang damai bagimu, bisiknya. Aisyah ikut menaburkan tanah, lalu menengadahkan tangannya. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya dan ampuni segala dosanya, ucapnya tulus. Hembusan angin sejuk menyelimuti pemakaman, seolah membawa ketenangan setelah sekian lama diliputi kebencian. Sepulang dari pemakaman, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Aisyah duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahannya dengan Farhan. Banyak hal telah ia lalui, dari penderitaan hingga keteguhan dalam iman. Aku tidak pernah membenci ibu, aku hanya ingin diterima, gumamnya pelan. Farhan datang dan duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang begitu tenang. Aisyah, aku merasa sangat bersalah. Selama ini aku tidak pernah benar-benar melindungimu, ucapnya penuh penyesalan. Aisyah menggenggam tangannya dengan lembut, tersenyum penuh ketulusan. Farhan,
Semuanya sudah berlalu. Aku hanya ingin kita memulai hidup baru dengan lebih baik. Farhan mengangguk. Dalam hatinya berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa bulan berlalu, Aisyah dan Farhan mulai menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi ketakutan, hanya ketenangan dan rasa syukur. Aisyah, aku ingin kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, ucap Farhan suatu malam. Aisyah tersenyum, hatinya bersyukur atas perubahan suaminya. Mereka mulai rutin menghadiri kajian, memperdalam ilmu agama, dan lebih sering berbagi dengan orang yang membutuhkan. Rumah yang dulu terasa dingin kini dipenuhi cahaya kebahagiaan. Aisyah sadar, semua cobaan yang ia hadapi dulu adalah ujian yang kini membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bersabar, ucapnya dalam hati. Suatu hari, Aisyah duduk di teras rumahnya, menatap langit biru yang begitu cerah. Hatinya penuh rasa syukur, karena meskipun ia telah melalui masa sulit, Allah tetap membimbingnya di jalan yang benar. Kesabaran adalah kunci, dan doa adalah kekuatan. Gumamnya, ia teringat semua perlakuan buruk yang pernah ia terima, tetapi tidak ada sedikit pun kebencian di hatinya. Justru, dari semua itu, ia belajar tentang keteguhan iman dan keikhlasan dalam menerima takdir. Jika Allah mengujiku lagi, aku akan tetap bersabar, karena aku tahu, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Aisyah menutup matanya, menikmati angin sejuk yang berhembus lembut. Di dalam hatinya, ia yakin, apa yang terjadi selama ini adalah rencana terbaik darinya. Aisyah menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari ujian kehidupan. Ia teringat bagaimana kesabarannya diuji dengan perlakuan Bu Hajah yang menyakitkan. Namun, pada akhirnya, Allah menunjukkan keadilannya dan memberikan akhir yang lebih baik. Tidak ada kesabaran yang sia-sia. Tidak ada doa yang tidak didengar olehnya. Ucapnya pelan. Farhan yang mendengar itu hanya bisa mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan haru. Aisyah, aku belajar banyak darimu tentang kesabaran, tentang memaafkan, dan tentang keikhlasan, ujar Farhan tulus. Aisyah tersenyum, menatap suaminya dengan penuh kasih. Farhan, kita semua belajar dari kehidupan dan yang paling penting, kita tidak boleh berhenti berharap pada rahmat Allah. Setelah semua yang terjadi, Aisyah dan Farhan berusaha menjalani kehidupan dengan lebih baik. Mereka semakin giat dalam ibadah, semakin sering berbagi dengan sesama. Jika kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, jangan pernah menunda, ucap Aisyah suatu hari. Mereka mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan. Aisyah juga mulai mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Aku ingin mengajarkan mereka tentang kesabaran dan keikhlasan sejak dini, katanya pada Farhan. Farhan tersenyum, bangga dengan istrinya yang begitu mulia hatinya. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam kebaikan, ucapnya sambil menggenggam tangan Aisyah erat. Suatu hari, Aisyah duduk bersama seorang ibu muda yang baru menikah. Kak Aisyah, bagaimana caranya agar bisa bersabar menghadapi mertua yang keras? Tanya wanita itu. Aisyah tersenyum, mengingat semua yang telah ia lalui. Sabar itu tidak mudah, tapi yakinlah setiap kesabaran ada ganjaran di sisi Allah, jawabnya lembut. Wanita itu terdiam, merenungkan kata-kata Aisyah. Tapi bagaimana jika sudah terlalu menyakitkan? Lanjutnya, Aisyah menghela napas, lalu berkata, jika kau sudah berusaha, berdoalah, karena Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Wanita itu tersenyum, hatinya terasa lebih tenang setelah mendengar nasihat Aisyah. Waktu terus berlalu, namun kenangan akan Bu Hajah tetap tersimpan dalam hati Aisyah. Ia tidak menyimpan dendam, hanya doa agar ibu mertuanya mendapat tempat terbaik di sisinya. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, yang penting adalah bagaimana kita menebusnya. Gumamnya pelan. Kini, hidupnya lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih dipenuhi rasa syukur. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi luka, hanya kedamaian dan ketenangan. Ya Allah, terima kasih atas segala pelajaran yang telah Engkau berikan, bisiknya dalam hati. Farhan datang menghampiri,
membawa secangkir teh untuk istrinya. "Aisyah, apakah kamu bahagia sekarang?" tanyanya lembut. Aisyah menatap suaminya, tersenyum penuh ketulusan. "Sangat bahagia, karena aku tahu Allah selalu bersamaku." Aisyah menutup lembaran masa lalunya, tetapi tidak pernah melupakan hikmah di dalamnya. Setiap kesulitan yang ia hadapi menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya. "Cobaan itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan kita," ucapnya suatu hari. Farhan kini menjadi suami yang lebih peduli dan lebih memahami arti keadilan dalam rumah tangga. Mereka menjalani hidup dengan penuh keberkahan, tanpa lagi dibayangi masa lalu. "Aisyah, apa yang paling kamu syukuri dari semua ini?" tanya Farhan. Aisyah tersenyum, menatap suaminya dengan penuh keyakinan. "Aku bersyukur karena Allah mengujiku, karena dengan begitu, aku bisa lebih dekat kepadanya." Dengan itu, mereka memulai babak baru dalam kehidupan mereka, penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud 115. Aisyah selalu percaya bahwa setiap kesabaran akan dibalas dengan pahala yang lebih besar. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia jika diserahkan kepada Allah. Kesabaran adalah kunci, dan Allah selalu melihat siapa yang tetap teguh dalam kebaikan. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak ketakutan. Surat Ibrahim 42. Bu Hajah mungkin merasa bahwa ia bisa berbuat semaunya. Tapi Allah tidak pernah tidur, dan keadilannya selalu tepat pada waktunya. Setiap kezaliman pasti akan mendapat balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur 22. Meskipun disakiti, Aisyah memilih untuk memaafkan karena ia tahu bahwa ampunan Allah lebih besar dari segalanya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi membiarkan hati tetap bersih dari kebencian. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq 23. Aisyah selalu berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Allah akan menolong orang yang bertakwa. Ia mungkin tidak mendapatkan keadilan dari manusia, tetapi Allah selalu membukakan jalan terbaik baginya. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kesabaran dan rasa syukur adalah dua hal yang selalu menyertai perjalanan hidup Aisyah. Dari semua penderitaan yang ia lalui, ia mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kini, ia hidup dengan ketenangan, karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Dan kisah ini menjadi bukti bahwa kezaliman akan berakhir, dan kesabaran akan selalu menang. Tamat.